Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Yang saya hormati Bapak Guru Dosen, Bapak Bahtiar, selaku pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dalam video ini bertujuan untuk ujian tengah semester ganjil pada tahun akademik 2021-2022. Dalam video ini saya akan membahas tentang pragmatisme. Yang pertama itu pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani. Pragma berarti perbuatan, tindakan, atau guna, dan isme artinya aliran atau paham. Jadi, pragmatisme dapat disingkat pengertiannya yaitu pemikiran menuruti tindakan atau perbuatan yang ada manfaatnya. Filsafat ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori tergantung pada berfaedah tidaknya. Pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai dan tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Filsafat ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori tergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Di sini ada 4 prinsip pragmatisme. Yang pertama, esensi dari kenyataan adalah perubahan. Yang kedua, hakikat manusia adalah makhluk biologis dan sosial. Yang ketiga, nilai-nilai bersifat relatif. Yang keempat, esensi berpikir krisis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam filsafat pragmatisme, terdapat 3 tokoh yang mengemukakan tentang pragmatisme, yaitu ada Charles, William, dan John. Tokoh pertama ada Charles, yaitu seorang filsuf, ahli logika, semiotika, matematika, dan ilmuwan Amerika Serikat yang lahir di Cambridge. Ia mengemukakan tentang pragmatisme itu sesuatu dikatakan berpengaruh bila ada hasil yang praktis. Merupakan 3 prinsip dasar pragmatisme. Yang pertama, kebenaran ilmu sesungguhnya adalah kemurnian opini, yaitu nyata. 2. Universal, setuju dan menerima keyakinan dari community of knowers. Yang ketiga, filsafat dan matematika harus diramu lebih praktis dengan bukti, problem dan kesimpulan yang nyata bagi masyarakat komunitas, atau perlunya fakta-fakta. Yang kedua ada William. William adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. Ia dilahirkan di New York pada tahun 1842. James mengemukakan pengertian pragmatisme itu sebagai putusan itu benar jika prakteknya dapat dipergunakan. Putusan yang tak berguna itu keliru. Sifat pengertian atau putusan itu benar jika terbukti dalam keadaan jasmani, juga digunakan dalam lingkungan ilmu, seni, dan agama. Dan yang terakhir, tokoh pragmatisme itu yaitu John, seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme.
Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Ia mengemukakan tentang pragmatisme, bergerak untuk selalu berubah. Jika ia menjumpai kesulitan, maka ia mulai berpikir sebagai alat untuk bertindak. Suatu pengertian didapat dari pengalaman. Kebenaran dapat dilihat dari berhasil tidaknya mempengaruhi kenyataan dan bukan berdasarkan penyesuaian antara pengalaman dan objek. Demikianlah penyampaian materi melalui video pembelajaran ini. Mohon dimaaf jika banyak kekurangan dalam video ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.